Kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Nur Ihsan SPDI MPDI, dan kami akhiri wallahu musta'an tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada Pak Ustaz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akhyari ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya, sehingga pada malam ke-23 Ramadan kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, sehingga sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah kepadanya, salat Isya secara berjamaah, kemudian sebentar dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir secara berjamaah pula. Dan kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sebagai pengikutnya, insyaallah kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang jemaah tarwih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan materi saya beberapa hari lalu, yaitu mengenai tentang tingkatan ukhuwah dalam Islam atau persaudaraan Islamiyah. Yang pertama yang kemarin sempat saya jelaskan, yaitu yang berada di dalam sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Setiap muslim harus mampu menjaga tangan dan lidahnya agar jangan sampai menyakiti saudaranya seiman. Jadi sebagai orang muslim, sebagai orang Islam, di KTP kita beragama Islam, kita harus senantiasa menjaga tangan dan lidah kita agar jangan sampai menyakiti saudara kita seiman. Kemarin saya berikan contoh, ketika seseorang menghadiri majelis-majelis ta'lim atau mungkin mendengarkan ceramah-ceramah yang berpengetahuan tentang agama, tidak usah cerita kejelekannya orang. Tidak usah kita melihat tidak serasinya, kerudungnya dengan bajunya. Tidak usah pikir itu Bapak Ibu sekalian. Intinya kita menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini, itu untuk bagaimana cara kita menambah wawasan tentang agama. Percuma kita menghadiri majelis-majelis taklim, tapi gosip kita juga lancar. Percuma kita menghadiri majelis-majelis taklim, tapi datang di majelis taklim untuk menceritakan kejelekan orang lain. Kalau kita tidak suka dengan orang tersebut, tidak usah kita umbar kejelekannya, karena belum tentu kita lebih bagus daripada orang yang kita cerita. Ini banyak terjadi di masyarakat pada umumnya. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Sehingga pahala yang kita terima itu mengalir kepada orang yang kita gibah, orang yang kita gunjing, orang yang kita cerita kejelekannya. Adapun yang kedua di dalam ukhuwah Islamiyah yang perlu kita perhatikan, yaitu mencintai saudara kita
sebagaimana mencintai diri kita pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan beriman seseorang hingga dia mencintai saudaranya semuslim sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi seorang muslim tidak akan sempurna keimanannya kalau dia belum mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Karena sering saya sampaikan bahwa iman seseorang itu Bapak Ibu sekalian kadang bertambah dan kadang berkurang relatif. Al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bit-ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman seseorang itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi orang yang gemar melakukan berbagai bentuk ibadah dan banyak belajar, maka derajat keimanannya akan senantiasa mengalami peningkatan. Tapi kalau orang tersebut gemar melakukan berbagai bentuk kemaksiatan yang diantaranya adalah menceritakan kejelekan orang lain, maka derajat keimanannya akan senantiasa mengalami penurunan, bahkan tidak tersisa sama sekali. Jadi hendaknya kita harus senantiasa mencintai saudara kita semuslim, bukan halnya kita mencintai tetangga-tetangga yang akrab dengan kita, tetapi seluruh umat Islam. Karena Imam Al-Qurtubi rahimahullahu mengatakan bahwasanya persaudaraan, sesungguhnya persaudaraan sesama umat Islam itu senantiasa kita bangun. Jangan sampai masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang sepele inilah yang menyebabkan persaudaraan ukhuwah Islamiyah kita terputus dengan sendirinya. Jadi jelaslah sekarang Bapak Ibu sekalian bahwa persaudaraan dalam Islam itu harus dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang dapat menumbuhkan benih-benih perpecahan sekaligus melemahkan perjuangan umat Islam. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun keutamaan atau ukhuwah Islami yang senantiasa kita jaga yang ketiga atau yang terakhir adalah mengutamakan saudara seiman di atas kepentingan pribadi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya adalah dulu ada yang namanya kaum Ansor, dulu ada yang namanya kaum Muhajirin. Kaum Ansar itu lebih berhijrah, lebih duluan berhijrah dibandingkan orang Muhajirin. Dan kaum Ansar ini mengutamakan orang Muhajirin di atas kepentingan pribadi mereka. Dan mereka memberikan sesuatu kepada kaum Muhajirin sekalipun sebenarnya kaum Ansar itu membutuhkan apa yang diberikan kepada orang Muhajirin. Dan barang siapa yang dipelihara oleh kekikiran dirinya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi jangan kita terlalu kikir Bapak Ibu sekalian. Biasanya kita ini kalau dalam hal berbelanja kita pelit. Mau pakaian bagus tapi uangnya kurang. Mau beli baju kokoh yang bagus tapi uangnya kurang. Jangan terlalu pelit Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin tampil beda di antara makhluk-makhluk yang lainnya, maka keluarkanlah sesuatu yang berharga pula. Apalagi kalau di dalam rumah tangga. Perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam rumah tangga, terkhusus bagi kaum hawa atau ibu-ibu, maaf ibu-ibu ya, biasanya ibu-ibu itu mau kelihatan cantik di hadapan orang banyak, tapi di hadapan suaminya tidak mau cantik. Bagaimana seorang suami ingin memberikan uang belanja kalau muka kita belepotan di hadapan suami? Mungkin habis memasak,
apalagi bahasa Koreanya itu cuk mala. Apa ya itu ya? Yang belepotan mukanya biasanya kayak ada bekas-bekas pantak panci begitu. Itu ya, Ibu ya. Kalau orang-orang Sulawesi sudah bilang cuk malanya. Jadi kalau kita mau dikasihkan uang jajan sama suami, perbaiki dandanan kita. Pergi arisan luar biasa. Emasnya dari ujung sini sampai siku. Kemudian menor penampilannya ibu sekalian. Kayak habis ditampar dari suami, kemudian keluar pergi arisan. Jadi jangan sampai begitu ibu-ibu sekalian. Bukan saya singgung, bukan di Masjid Babu Salam seperti itu. Masjid-masjid mungkin yang ada di Sulawesi Selatan. Tidak ada di Masjid Babu Salam, karena saya lihat di sini ibu-ibunya wanita-wanita solehah yang berbakti kepada suaminya. Tahu ibu tuh? Jadi kalau ada uangnya suami tak mungkin mencuci pakaian, ada uangnya suami tak jatuh 100.000, kita kira-kira kita curi ibu atau ditanya dulu sama suami. 99% mengambil tanpa sepengetahuan oleh suami. Karena takut diambil Pak Ustadz berdosa, tidak diambil rugi. Kan begitu toh ibu? Ya toh? Jadi kalau mau bagus ibu sekalian, bukan sebenarnya ibu-ibu yang di sini yang saya maksudkan, alangkah baiknya kalau mau juga servis suami kita, perbaiki juga dandan tak. Masakan memang masakan yang suami suka. Masakan ipalu cek lah, kasih sama itu, kasih sama lagi raca mangga, ndak pergi itu keluar pergi di warung ibu, betul kak? Saya saja kalau di rumah makan begitu, biar 5 hari makanan begitu, tetap saya makan di rumah. Tapi sekarang ibu-ibu natipu suaminya, abang, ayah, abi, apapun namanya, itulah barangnya. Ada masakan enak itu, jangan keluar ya, padahal sebenarnya hasil dibeli juga. Inilah ibu-ibu yang selalu membohongi suaminya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, perumpamaan di dalam surah Al-Hasyr 9 ini adalah mengutamakan saudara seiman di atas kepentingan pribadi dan mengutamakan suami kita yang berada di rumah. Enak itu kalau suami tak makan enak bersama dengan keluarga. Tapi biasanya ada ibu-ibu belum masuk suaminya ke rumah sudah pote-pote nyorocos terus. Ya dah, kita baru assalamualaikum, belum pikir bicara. Dari mana kok bapak? Kenapa kok baru pulang jam begini? Tadi kuliah ke bonceng sama cewek. Itu bahaya ibu. Boleh saja yang dibonceng itu temannya, tidak ada motornya. Jangan berpikiran negatif thinking Bapak Ibu sekalian ya. Jadi perumpamaannya seperti itu. Jadi kalau mau kita mengutamakan saudara seiman, belajarlah dari kaum Ansor, karena dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan seperti ini. Ada seorang tamu bermalam di rumah laki-laki Ansor. Padahal sebenarnya dia tidak mempunyai makanan kecuali miliknya beserta anak-anaknya, istrinya dan anak-anaknya. Lalu dia berkata kepada istrinya, tidurkanlah anak-anak kita dan padamkanlah lampu serta jamulah tamu kita dengan apa yang ada padamu. Maka turunlah tadi, mereka mengutamakan kaum muhajirin di atas kepentingan mereka karena cintanya kepada saudara seiman. Sebagai kesimpulannya adalah, marilah kita bersama-sama merealisasikan ajaran Islam yang hanif ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, menumbuhkan benih-benih persatuan yang mungkin telah tercabik-cabik oleh ganasnya persaingan hidup di muka bumi ini. Dan marilah kita bersama-sama berdoa, karena beberapa minggu yang lalu di Masjid Al-Aqsa di Israel itu orang menunaikan ibadah tarawih, dia dipukul. Orang muslim itu dipukul karena dilarang untuk menunaikan ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyegerakan pertolongannya sehingga kaum muslimin yang berada di seluruh Indonesia
bisa menunaikan ibadah tarawih terkhusus lagi sampai pada Idul Fitri nantinya. Amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.